jalan tuh ban depan tuh udah benjol-benjol. Jadi kalau jalan ban sepeda udah kayak gini. Karena ban dalam neken kan keluar ngebenjol. 15 kilo menjelang Tabanan tuh jam 2 pagi. Itu paling gokil emang. Etapa terakhir gue paksain kan. Mbak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nusantara pulang. Sepersekiannya Nusantara lah, kecil banget lah Jakarta Bali. Jadi kemarin tuh ada misi apa? Apa cuman iseng goes ke Bali terus pulang lagi gitu? Sebetulnya awalnya gue pengen goes iseng doang. Cuman kepikiran kalau dulu ya goes cuma sebatas goes tapi tanpa misi gitu. Gue pikir kalau sekarang harus punya manfaatnya, nggak buat diri gue sendiri tapi buat banyak orang lah kalau memang itu jadi satu hal yang bermanfaat. Jadi kemarin goesnya dengan misi gitu. Nah ada satu komunitas yang ya gue bikin lah gitu, namanya Goes Untuk Bumi. Nah dari pakai Goes Untuk Bumi ini makanya bersepeda. Jadi gue melakukan perjalanan ini puasa plastik. Akhir tantangan terberat itu kalau selama ini kan gue udah ngerasain tuh namanya touring ya. Cuman kan selama ini gue nggak pusing sama dengan masalah lu aus tinggal mampir ke minimarket, buka kulkas, dapat minuman dingin kayak gitu kan. Nah ini tantangan tersendiri. Nah gimana caranya gue bisa memanage untuk air minum dengan tidak membeli minuman dengan kemasan sekali pakai. 5 liter gue bawa botol. Yang 2 liter 2 buah, 4 liter dan 1 liter sendiri 1 botol. Jadi setiap malam itu gue isi ulang. Ya kebetulan kebanyakan gue bermalam di teman-teman sepeda juga. Jadi bisa diisi ulang. Dan ternyata dalam satu perjalanan gue nggak sampai 5 liter juga sih konsumsi minum dalam satu hari. 2-3 liter tuh udah maksimal sih sebetulnya. Tapi tetap nyampah plastik kan? Tetap ada? Ada. Jadi kan namanya puasa sebetulnya nggak mungkin lu bener-bener yang ada di mana saat lu nggak puasa. Sampah plastik itu dimana kalau gue udah nggak ada pilihan. Misalkan gue ada di etape dimana ya gue udah nggak bisa ngisi ulang gitu. Ya pilihannya gue harus beli air minum isi ulang. Apa air minum dengan kemasan sekali pakai. Ya itu mau nggak mau. Terus banyak juga makanan-makanan yang menggunakan kemasan plastik. Tapi sampah-sampah itu gue bawa sampai di akhir perjalanan. Sambutan teman-teman di perjalanan itu sampai ke Bali itu? Oh sambutan teman-teman ya sebetulnya mereka lebih tertarik ke ini. Nggak sampai ke apa namanya meratin misi gue apa sih, tapi lebih ke silaturahminya. Cuman gue selalu selipin nih loh niat perjalanan gue seperti ini, dan gue selalu menjelaskan kita tuh udah punya masalah besar dengan sampah plastik. Bukan berarti kita akan memusuhi plastik gitu, pemerangi enggak, tapi kita tadi balik lagi kita sama-sama bijak aja lah. Kalau bisa kita gunakan yang tidak sekali pakai, kayak gitu-gitu gue selalu selipin dalam hampir setiap malam kan. Gue bermalam di teman-teman komunitas, yaitu gue selalu selipin pesan-pesan itu sih. Sehari berapa kilo tuh perjalanan? Sehari itu rata-rata 80 sampai 100. Dari jam? Dari pagi sampai sore lah ya. Jam 7 lah paling malam paling. Maksimal jam 7 tuh. 7 malam. Suka dukanya kayak gimana? Aduh. Panas, ini menarik nih kalau panas. Gue baru mungkin ini jarang-jarang gue ngalamin perjalanan Pantura yang udah terkenal panasnya kan. Gue kemarin kebanyakan mendung, malah keseringan hujan. Jadi ini ya jadi hal tersendiri ya, perjalanan ngerasain dengan hujan-hujanan. Pantura itu tuh jarang banget. Jadi aman lah. Kalau suka dukanya ya ada satu hal bisa dibilang persiapannya jadi nggak kurang mateng ya. Masalahnya sepele sih di ban. Jadi gue berangkat ini juga sepeda gue konsep. Sepeda ini gue bikin sepeda lipat yang dibikin kargo, dibantu sama teman-teman. Gue dapat support bukan ban bekas, malah ban copotan dari sepeda baru. Kesalahan gue nggak ngecek ban itu maksimal beban berapa, iya kekuatannya. Gue nggak ngecek. Gue cuma pikir bannya baru gitu. Ternyata gue punya masalah di ban. Bannya cepat botak. Pas gue baca maksimal 75 kilo. Lah berat gue sendiri aja udah 95. Belum ditambah beban sama sepeda sama buatan. Berapa kali ganti tuh di jalan?
Gua kalau ban luar gua ganti di situ Bondo. Kayaknya udah ketemu 1000 kilo ya, udah 1000 kilo ya. Udah habis, emang bener-bener tipis. Kalau Jakarta Bali kan 1100 ya? 1200 ya, 1200-an. Ya, kayaknya udah ada masuk sampai 1000 lah, hampir 1000 lah. Akhirnya gue ganti, gue beli tuh. Nambel ban sih yang paling banyak. Nambel tuh sampai 5 kali gue, lebih kali. Nambel sendiri tuh? Enggak, sih gue bawa ban cadangan 3. Gue bawa cadangan 3, ban dalam. Habis. Nanti di jalan gue tambel, bukan tukang tambel ban, gue tambel. Jadi gue bawa tip top, tapi gue memilih bocor lu ganti. Iya, gue ganti aja dulu. Nanti yang ininya ditambel. Iya, akhirnya kayak gitu. Terus gue sampai lebih dari 5 kali tuh lebih 5 kali ban bocor. Sampai akhirnya di etape terakhir Gilimanuk, gue finish rencana di daerah Ubud, di teman-teman Get Plastik kan. Di Gilimanuk ke etape terakhir itu ban ini udah parah. Gue nggak ngecek ban depan, ternyata parah juga. Yang tadinya sobek dikit, lama-lama melebar sampai diameter bolong itu ada kali 5 cm. Itu gue akalin supaya tetap jalan tuh ban depan tuh udah benjol-benjol. Jadi kalau jalan ban sepeda udah kayak gini. Karena ban dalam neken kan keluar. Berapa kali gue nambel, akhirnya sampai ban dalam habis. Kira-kira daerah 15 kilo menjelang Tabanan tuh jam 2 pagi. Itu paling gokil emang. Etape terakhir gue paksain kan. Ya gue juga pengen ngerasain masalah bersepeda dengan gue bisa beresin gak sih, gue pikir kayak gitu. Mungkin padahal kalau saat itu gue bisa telepon teman-teman buat di loading sih bisa aja, cuman gue pengen ngerasain sampai semaksimal mungkin nih. 15 kilo menjelang Tabanan udah nggak bisa, karena mau diakalin itu ban udah nggak bisa. Akhirnya gue cari loadingan ya, pick up. Jam segitu nggak nemu tuh, dapat jam 9 pagi itu. Ya itu sih paling berkesan masalah ban sih. Ya ternyata persiapan gue masih kurang mateng nih untuk perjalanan. Kembali lagi ke plastik. Bahaya limbah plastik bukan omong kosong. Telah banyak penelitian membuktikan dahsyatnya limbah plastik mendatangkan bahaya, termasuk potensi negatifnya dalam mendegradasi lingkungan. Hal yang pasti adalah dampak negatif sampah plastik tidak sebesar fungsinya. Butuh waktu 1000 tahun agar plastik dapat terurai oleh tanah secara sempurna. Seberapa dangernya sih plastik itu Om? Kalau menurut Om sampai ada misi pengen puasa plastik? Ya kalau gue sih nangkapnya gini ya. Kalau gue bilang sekarang udah membahayakan ya. Dengan kondisi plastik, lu kalau ngomongin sampah di kota jarang lah ketemu daun kering. Ya. Tapi sepanjang jalan pasti lu nggak sampai 10 meter udah ketemu sampah plastik. Ya. Itu kan itu radius mata memandang aja kayak gitu. Dan kalau gue sih ngeliatnya kenapa plastik itu bisa jadi sampah yang luar biasa banyak. Ya gue nangkapnya gini. Lu membeli sesuatu dengan kemasan plastik atau ke warung lah. Lu cuman beli jajanan yang harganya 1000 pun dikemas dengan plastik. Gue pikir ini masalahnya memang harga kemasan ini terlalu murah. Jadi orang dengan enaknya, iyalah beli kantong kresek tuh berapa sih? Mungkin kalau di nominal mungkin cuman nggak sampai 50 perak kali. Jadi enak menbuang aja. Kalau gue pikir kantong plastik tuh nggak perlu lu nggak perlu stop menggunakan kantong plastik. Tapi masalahnya kan orang malas buat nyuci kantong plastik nih, habis kita pakai buang. Kalau mau dipakai lagi masih bisa sebetulnya. Harusnya masih bisa kan. Cuman karena terlalu murah kalau gue bilang. Terlalu murah, ya udahlah buang aja, orang harganya berapa perak. Padahal kan kita kalau ngomongin budaya lama, budaya orang tua kita pakai tas deh dulu kalo belanja. Dulu ya, zaman dulu ya. Iya kan jijing pakai yang dipakai apa namanya? Bambu, iya. Yang memang nggak sekali pakai ke pasar ibu-ibu belanja kayak gitu. Yang memang berpikiran nggak sekali pakai. Ya diganti dengan kantong plastik yang murah ya udah praktis beli ganti. Jadi ini balik lagi ini proses gue belajar sih. Jadi gue nggak pengen menggurui teman-teman, gue nggak pengen, wah lu sok alim lah kasarnya kalau nggak anti plastik, enggak lah. Jujur aja gue sampai sekarang juga masih beberapa kali kepepet ya mau nggak mau gue pakai gitu kan. Nah di perjalanan ini gue coba belajar bertanggung jawab aja. Puasa plastik ini gue bukan yang benar-benar total bisa meninggalkan, nggak bisa gue. Nah di perjalanan. Tapi kita harus terbiasa dengan itu. Belajar membiasakan. Ini proses pembelajaran dengan memaksakan kan gue. Perjalanan dalam 16 hari ini nggak sampai
500 gram mungkin ya sampah plastik. Nah itu gue bawa sampai ke Bali. Sampai ke Bali gue bawa. Kenapa? Karena gue coba bertanggung jawab, sampah plastik ini harus gue apain nih. Gue berusaha dengan perjalanan ini gue nggak mau mengakhiri sampah plastik ini di tempat TPA, tempat buangan akhir. Karena itu juga bukan solusi buat gue. Ya gue bawa ke ada teman-teman komunitas di Bali Get Plastik yang membantu. Jadi gue bawa, kenapa gue ke Ubud ke Get Plastik, karena sampah ini sama teman-teman Get Plastik yang akan diolah menjadi bahan bakar. Nah, teman-teman di Bali juga itu dari komunitas sepeda atau emang ada komunitas? Enggak, kalau yang di Bali yang Get Plastik emang komunitas lebih ke lingkungan ya, Get Plastik ya. Dia yang gimana mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar. Jadi waktu berangkat itu di tanggal 30 November itu gue nunggu mereka sampai. Mereka bikin ekspedisi test ride sebetulnya dari Bali ke Jakarta bawa mobil dengan bahan bakar. Mobil itu? Iya. Itu nyampe mana itu? Sampai Jakarta. H-3 dia baru beli mobil bekas dengan kondisi yang nggak. Kalau gue dengar ceritanya banyak masalah karena mobil bekas nggak tahu gimana gitu kan. Dan itu pakai bahan bakarnya solarnya dari sampah plastik. Jadi dia ngolah dulu lebih dari 100 liter dia dapat dibawa ke Jakarta. Makanya gue estafet teman-teman Get Plastik sampai Jakarta. Gue berangkat. Gue berangkat ke Bali. Kalau mereka cukup 3 hari, gue 15 hari, 16 hari. Sebetulnya sih teman-teman sepeda mah udah keren lah. Lu tahu kan, bawa tempat minum sendiri, ya kan, itu udah keren. Ya lu dengan bersepeda aja udah mengurangin polusi, udah banyak solusi lah. Tapi ya kalau ditambah keren lagi kan nggak ada salahnya. Oh, gue juga kemarin bagi-bagi kantong belanja, nggak banyak sih gue bawa, karena ya bagasi lah bahasa, karena gue goes kan, jadi berapa kali. Ini dibaginya di pasar-pasar? Ya, cuman 3 kali sih sempat gue bagi, Tegal, terus Semarang, sama terakhir ya di Banyuwangi. Tapi gue lebih ke pertama yang pribadi gue sendiri, kedua secara komunitas mungkin ini bisa membawa perubahan yang lebih baik, karena gue nggak perlu besar-besar dulu lah, udah komunitas terutama sepeda gitu kan. Hal yang terpenting kan ini bicaranya merubah kebiasaan gitu. Kalau kita agak susah, makanya gue nggak perlu menggurui orang lain lah, minimal diri gue sendiri lo bisa melakukan perubahan kebiasaan dulu lah. Itu susah banget kan. Sehari tapi malam nggak goes kan? Nggak, cuman ya di etapa terakhir aja tuh yang gue sampai jam 2 pagi. Itu pas di Balinya? Di Balinya, Gilimanuk ke Ubud tuh gue sampai jam 2 pagi. Itu baru sampai Tabanan ya, nggak sampai Ubud. Jadi masih ada 15 kilo lagi, gue udah nggak bisa lanjutin perjalanan. Tapi gue juga mapping ya, untuk Bali kan perjalanan malam masih terhitung aman lah. Kalau gue masih lihat kondisi lah. Dengan goes untuk bumi ini kan lebih kayak ke gerakan sih, sebetulnya pengen ngajak teman-teman sepeda. Sebetulnya sepedanya sederhana aja sih, paling kayak waktu itu kita bikin operasi plastik lagi, turun ke pasar, nanti gimana caranya kita bisa atau mau produksi sendiri sih kantong belanjanya, jadi orang-orang yang belanja masih pakai kantong plastik, kita ganti sama kantong belanja yang tidak sekali pakai. Pengennya sih kita punya satu tempat pengolahan, tapi kan itu mikirnya panjang kan. Ya kayak salah satunya yang teman-teman Get Plastik lakuin, punya mesin pengolahan sampah menjadi bahan bakar itu, cuman butuh proses panjang. Tapi enaknya sekarang kan komunitas sepeda tuh udah banyak banget kan, setiap daerah tuh ada kan. Betul, ya gue ngerasain tuh kemarin tuh. Jadi kita juga pengen touring itu. Oh, kalau ngomongin kepikiran ini nanti gimana di jalan. Intinya bener kata lu tuh, touring sekarang itu udah enak banget, terutama kalau ngomongin Jawa, Bali, Sumatera pun termasuk kali ya. Udah banyak komunitas-komunitas yang menyediakan kayak rumah singgah kan. Mereka dengan suka hati gitu menerima tamu. Teman kadang-kadang ya ini ya tanda kutip ya, adalah oknum-oknum yang karena tahu dengan gue tenang aja ntar di kota itu udah ada ini. Akhirnya mereka berangkat dengan modal nekat. Itu kita berharap teman-teman kalau mau touring tetap lah lu harus punya perencanaan matang, lu harus punya budget, punya manajemen keuangan juga. Karena mereka bukan berarti ya dengan lu udah tahu di kota ini gue ntar bisa nginep di sini, kota ini gue bisa nginep di sini, ya tetap lah lu harus punya persiapan lah. Kan kita bisa mapping nih perjalanan Jakarta Bali kayak gua
ya kan udah kebayang nih kalau gue ada trouble di kota mana, gue udah kebayang ada komunitas ini. Kan radius perjalanan 80-100. Kalau memang harus dengan kondisi masalahnya besar, perlu di loading, udah kebayang nih, kota ini bisa dibantu sama teman-teman ini gitu. Gue udah pernah touring berapa kali. Terakhir tuh Bangka Belitung. Gue nyiapin dengan sepeda memang konsep touring kan. Kalau yang ini kayak satu tantangan sendiri aja. Gue menyiapkan sepeda yang modelnya kargo, ya kan. Dan itu baru jadi loh. Gue seminggu baru jadi, langsung gue siapin. Ya sebetulnya ada masalah-masalah kecil di jalan dengan sepeda yang memang belum gue rasain. Cuman ya itu jadi satu. Kayaknya idenya juga ide sesaat langsung mau iya. touring gitu kan, nggak ada. Sebetulnya gue udah persiapan ada kali 6 bulan. Cuman kan bicara kayak produksi frame-nya itu kan butuh waktu. Akhirnya udah mau deket-deket hari baru kelar kayak gitu-gitu. Kan dia ngecat dulu segala macam. Memang kelihatannya sesaat. Kalau lu perhatikan di medsos, Hamin sekian, Hamin 2 minggu mau berangkat, udah mulai setting sepeda nih. Padahal sih enggak, gue udah persiapan panjang kok. Dan hal-hal sederhana yang bisa dilakuin buat teman-teman sepeda dengan isu sampah, khususnya plastik ini ya. Kalau lu cuman perjalanan bisa dalam 1 hari, ya kan seti tempuh, kayaknya bisalah lu bawa minum bekal dari rumah, ya kan, bawa satu botol lah, nggak perlu 1 liter gue pikir. Terus bekal listrik kayaknya lebih enak deh daripada lu beli makanan di jalan kalau siang udah bisa pulang, ya kan. Atau kalau lu nanti ketemu makan siang segala macam, nggak usah dibungkus, makannya di warung aja. Itu yang gue lakuin kemarin. Jadi gue tidak melakukan makanan dibungkus, udah makan di tempat aja. Nah kayak kemarin nih pengalaman nih, ini kalau ngomongin kebiasaan nih, masalah sedotan lah yang sederhana. Gue tuh selalu kalau minum nih, akhirnya kan, iya kan gue beli es teh manis atau apa gitu, akhirnya gue bener-bener nggak ke minimarket. Gue ke minimarket sekali cuma beli isi pulsa tuh. Karena jadi gue kalau mau jajan selain minuman itu, ke minuman yang manis gitu, es teh manis segala macam, gue ke warung. Itu gue udah bilang, Bu, jangan pakai sedotan ya. Nggak bisa loh, udah kebiasaan. Kayak gitu. Nah itu, makanya nggak gampang memang. Si ibu itu pedagang pun udah terbiasa. Walaupun lu gue bilang nggak kasih sedotan, nanti kita kan orang timur ya. Ngomongnya adat, kagak punya adat banget. Masa gue minum harus dikokop, padahal kan gelas tinggal diminum langsung nggak ada masalah. Itu makanya gue sampah sedotan paling banyak. Ya kan gue beli nih, minum es teh manis nih, ke warung nasi atau gitu kan. Bu, es teh manis atau apa gitu kan, cincau atau apa. Dibawa. Ya gue bawa, karena kan gue udah terima. Ya bentuk pertanggungjawaban gue, walaupun kita udah mau mencoba, jangan ya Bu, dikasih juga. Ya udah, nggak apa-apa. Kayak gitu sih. Kalau saku habis berapa tuh kira-kira? Uang saku sebetulnya nggak, akhirnya sih secara budget yang gue siapin dengan apa yang gue pakai, nggak sampai budget yang gue siapkan. Jadi selama 11 hari itu 16 hari 16 hari itu nginepnya di tempat komunitas. Ada juga 2 hari gue nginep di hotel. Gue buka kamar. Tapi tetap prepare ya kita. Oh, prepare. Nginepnya tuh ada gue budgetin. Cuman gue dalam perjalanan itu 16 hari nggak gue budgetin total, paling 10 hari tuh gue kasih budget untuk menginap di hotel, tempat penginapan lah. Kalau hotel kayak harganya lebay banget ya. Kayak gitu. Ya untuk pribadi, gue berangkat mungkin bisa dibilang gue berhitung nih dalam 1 hari itu untuk makan nggak sampai 100 ya. Anggaplah 25-30 ribu sekali makan. 25 ribu lah, kalau 75-80 ribu 1 hari. Dikali, harusnya sih gue target 14 hari. Cuman ternyata prakteknya gue nggak sanggup. Karena di perjalanan ya itu teman-teman komunitas kan antusias banget. Akhirnya gue juga harus mengatur ritme istirahat kan. Gitu, sempat ada hari yang nggak goes. Ada hari libur lah, dimana gue recovery. Libur 1 hari, istirahat lah buat untuk recovery. Jadi kalau ngomongin budget, ya kira-kira aja nih, lu dengan makan gue 1 hari 80 ribu, dikali 14 lah gitu budget gue ya. Terus penginapan gue di budget di 150-an dalam 1 hari, kali 10 hari misalkan kayak gitu. Sama penyeberangan dah. Terus ada penyeberangan sepeda 32 ribu deh kalau nggak salah gue. 32.000. Ya, sepeda orang. Ke Bali. Tapi ini kan lagi musim pandemi ya. Nah, di mana Om Goes itu kan ketemu banyak orang juga di jalan. Iya. Jujur aja ya.
susah. Susah. Gue nggak bisa ngontrol jujur aja. Kadang-kadang ya udah kayak masker ya kita mau pakai, terus kadang kan di saat makan dulu buka masker. Terus antusias teman-teman di daerah yang ngumpul banyak. Gue kan nggak bisa ngontrol juga. Jujur susah banget, tapi ya kita berusaha aja sih. Gue juga melakukan proses rapid ya. Makanya sebetulnya keberangkatan gue itu nggak gue umumkan pada naik di media sosial perjalanan itu pas di hari H. Gue haminnya hari sebelumnya nggak gue umumkan. Dan gue memang nggak ngebangun jaringan komunikasi sama teman-teman komunitas untuk istirahat di mana, karena gue pengen mandiri itu sebetulnya. Tapi karena udah satu ini keren, anak sepeda kerennya kayak gitu ya. Udah satu komunikasi kebuka, udah Jakarta Bali selesai udah. Komunikasinya udah selesai. Pokoknya ya tempat nanti di sini udah kebangun. Susahnya kayak gitu sih. Cuman ya kita memaksimalkan. Ya kayak gua pas mau nyebrang, sebelum nyebrang Bali kan standar prosedur Bali kan lu harus rapid kan. Saat itu belum antigen ya. Baru rapid. Gua rapid dulu. Sebelum nyebrang itu rapid dulu. Rapid dulu. Gua Banyuwangi gua rapid dulu. Non reaktif ya udah. Sama pulang kemarin juga gue sebelum ketemu anak istri juga antigen dulu. Jadi memastikan. Karena banyak orang, ratusan kali gue ketemu orang. Makanya gue mastiin jangan masuk dulu sebelum ini. Makanya gue pulang ke rumah, anak istri gue sementara di rumah mertua. Besok paginya gue tes antigen, negatif ya udah aman. Ini termasuk makeup juga ya, kondisi COVID masih tetap karena kalau agak COVID gue sibuk kerja kan. Karena COVID pekerjaan kan lagi kurang. Ya nekat lah bisa dibilang. Mungkin lu juga tahu kali kan naluri kita pengen jalan jauh tuh udah pengen kemana-mana tuh udah nggak bisa Terus kabarnya gimana Bumi Kardus? Bumi Kardus ya tetap jalan, kayak gua ke Bali itu juga dalam rangka pekerjaan juga. Oh, dalam rangka pekerjaan Bumi Kardus ini? Iya, jadi kok di Bali, makanya kalau lu perhatiin Facebook atau Instagram itu pas di etapa terakhir hilang gua. Nggak ada updatean foto, nggak ada updatean video kan. Karena gua udah molor di perjalanan 2 hari kan. Dan itu gua nyampe siang, istirahat sebentar, sore langsung persiapan buat kerja gua. Langsung kerja gua. Buat ada pekerjaan memang kan di Nusa Dua. Nah, Bumi Kardus gue dapet dekorasi salah satu produk langsung. Kalau kayak gitu gimana part-partnya, alatnya itu? Sebetulnya ini pekerjaan tinggal mindahin doang. Sebulan sebelumnya gue udah bikin dekoran buat di Ubud. Nah, bikinnya di sini. Ya bikinnya di sini, produksi di sini. Di sana tinggal ngerakit. Jadi sebulan sebelumnya gue udah bikin di. Iya, emang di Ubud dulu. Nah, kemarin pindah ke Nusa Dua, cuman mindahin doang, jadi cuman setting ulang dikit doang, nggak ribet sih. Kita kan orang-orang kreatif nih, malah di saat kondisi pandemi kayak gitu, kita akan selalu berpikir nih, jadi ada waktu buat bikin apaan aja. Nah itu kesempatan gue untuk membuat konsep segala macam. Jadi ya nggak berhenti lah, walaupun bedanya kalau kemarin mikir sedikit, cuan coming, kalau ini kan mikir banyak aja, tapi belum bisa menghasilkan karena kan kondisinya pandemi. Ya luar biasa karena gue nggak nyangka ketemunya tuh di jalan bener-bener gue hampir semua tuh teman-teman sepeda mini. Akhirnya kan teman tuh nggak sepeda mini aja kan, ada Federal juga, terus ada Bike to Walk juga. Akhirnya kesempatan gue nginep di tempat teman Federal tuh cuma sekali, terus Bike to Walk juga cuma sekali, sisanya anak-anak sepeda mini. Ya Pak, karena gue pernah termasuk yang ikut rame-ramein lah di sini sepeda mini, jadi akhirnya silaturahmi sampai Bali tuh. Itu terutama mereka, terus orang-orang yang ada di balik perjalanan gue yang mensupport. Kayaknya kalau gue sebutin satu persatu nanti ada yang gak kesebut, nggak adil. Ya pasti semuanya aja udah. Semuanya deh yang ngebantu bikin sepeda, yang ngebantu sampai spare part kan gue banyak isinya adalah bantuan. Lo kalau tahu shifter sepeda tuh rem kiri sama rem kanan beda. Iya karena emang copotan-copotan bekasan. Karena memang gue pengen perjalanan ini ibarat kata kayak kerja bakti lah gitu. Dan gue juga mencoba membangun circle baru, lingkaran komunitas baru di Bali ya kan. Biasanya kemarin gue coba nggak hanya sepeda tapi komunitas-komunitas baru ya. Yang intinya
makasihnya banyak banget ya. Kalau gue sebutin satu-satu nanti ada yang nggak kesebut, nggak adil. Gokil teman-teman sepeda. Beberapa sampai akhir apa ini gue sepanjang jalan tuh sering dibegal dan dikawal. Berasa siapa gitu. Teman-teman, makasih loh lu udah pada mau ngikutin perjalanan gue. Mudah-mudahan berguna. Ya pasti buat gue dulu. Kalau emang berguna buat lu, ambil dah tuh. Makasih ya.